Saham Apple kita lihat naik terus. Itu contoh perusahaan yang fundamental baik dan manajemen yang baik. Nah, tapi pertanyaannya ya kan, kalian mungkin bingung gitu. Untuk yang awam, kenapa sih perusahaan itu menerbitkan saham? Kan mereka udah ngasilin duit. Buat apa? Jawabannya untuk modal tambahan. Misalnya perusahaan butuh modal untuk ekspansi perusahaan. Nah, konsep ini akan berguna untuk konsep investasi kita sebagai investor. Kenapa? Karena aset itu cuma biasanya ada dua ya. Antara kita ngutangin orang atau kita kerja sama orang. Gue ulangin lagi, antara kita ngutang sama orang atau kita kerja sama orang. Maksudnya apa? Perusahaan itu kalau misalnya mau dapat duit, antara dia ngutang sama orang, ya keluarin surat hutang obligasi, atau dia bagi piece dari bisnisnya, bagian kecil dari bisnisnya itu berupa saham. Jadi kepemilikannya dilepas. Antara kerjasama, yuk kerjasama, kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi kita tanggung bareng, itu saham. Kalau misalnya hutang, ya harus bayar, kan itu hutang sifatnya. Jadi perusahaan itu ada dua keluarinnya ya, antara hutang atau saham. Semua produk investasi cuma dibagi dua ya, antara produk hutang mau peer to peer lending ya. Kalian mau obligasi negara, mau ORI, mau SBN, kalian macam-macam itu semua produk hutang. Dan produk equity yaitu kerjasama, produk saham. Jadi kenapa perusahaan menerbitkan saham? Untuk mendapatkan modal tambahan untuk ekspansi perusahaan biasanya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas tentang konsep-konsep dasarnya. Sekarang gimana caranya kita bisa mulai investasi di saham? Jadi dengan awalnya ya kita harus pilih yang namanya sekuritas. Kenapa harus lewat sekuritas? Ini gue kasih contoh sederhana. Kayak misalnya gue beli baju nih, gue beli baju di mall. Gue beli baju itu di tokonya, misalnya di Zara, di H&M, di Pull&Bear gitu. Gue beli baju di tokonya, gue bukan beli sama mallnya. Ya. Jadi saham itu kan ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kita nggak beli langsung ke Bursa Efek Indonesia, tapi kita beli lewat tokonya, yaitu sekuritas, sama kayak beli baju. Nah sekuritas ini ada banyak di Indonesia, ada banyak banget macam-macamnya. Tapi yang gue rekomen itu cari aja yang paling besar-besar. Contohnya Mirai Asset, contohnya lagi misalnya Indo Premier. Jadi kita pakai sekuritas-sekuritas yang memang track recordnya udah panjang, transaksi volumenya juga besar. Video ini ya sama sekali nggak disponsor, makanya gue sebut macam-macam kan, gue bisa sebut banyak. Dalam memilih sekuritas, kalian pilih fee yang rendah dan juga fitur yang kalian suka gitu. Misalnya kalian suka online tradingnya Indo Premier, atau kalian misalnya fee-nya Mirai lebih murah, kalau misalnya transaksi volumenya tinggi, kita bisa nego fee-nya kayak gitu-gitu. Itu tergantung kalian. Atau misalnya yang lebih suka pakai dealer, misalnya gue malas lah input-input, gue lebih suka pakai dealer. Bisa pakai Semesta, bisa pakai Buana, bisa pakai Trimegah gitu. Sebenarnya sama aja, kayak misalnya kita fashion ya, kalian pilih suka, ada yang suka LV, ada yang suka Gucci, ada yang suka Dior gitu kan. Sama sekuritas, ada yang suka Mirai, ada yang suka Indo Premier, ada yang suka Trimegah. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, kalian suka yang mana, kalian nyaman yang mana. Habis sudah itu, kita harus ngapain? Sekarang tuh gampang banget daftarnya. Kalian daftarnya semua tuh udah online ya. Kalian bisa cek macam-macam, mungkin ada beberapa yang mesti di dokumen, tapi rata-rata semua udah online dan sekarang biaya buat bukanya udah lebih murah ya. Jadi kali itu kalian buka sendiri. Gue bikin tutorial buat daftar sekuritas itu buang waktu, jadi kalian daftar aja sendiri dan kalian cek sekuritas mana yang mau kalian pakai. Di sini gue akan bedain antara kita spekulasi dan investasi. Ya, spekulasi adalah kita mau kaya cepat. Kita cari saham-saham tuh kayak kita beli lottery tiket gitu. Kita mau jadi mau beggar 10 kali, 20 kali gitu, mau jadi kaya. Tapi investasi ya, itu mengharapkan keuntungan jangka panjang yang sistematis. Jadi kita cari yang namanya risk adjusted return ya. Jadi jangan cuma kita mau beggar tapi nggak mau terima resikonya gitu. Saham itu ada resikonya ya. Semua harga dari return adalah volatilitas. Jadi kalian ingat, harga dari sebuah return adalah volatilitas. Jangan mau return yang tinggi tanpa volatilitas yang lebih tinggi. Bitcoin returnnya bisa gila, tapi volatil lebih gila juga gitu dibanding saham. Saham yang misalnya big cap kayak BCA mungkin nggak terlalu volatil ya kan, kecil-kecil tapi naiknya konsisten. Tapi ada saham-saham yang kecil yang bisa naik tiba-tiba kebanting gitu. Kayak Bumi kan, kebanting ke gocap, naik lagi ke 180. Jadi itu tergantung kalian masing-masing, suka style yang mana. Tapi jangan jadi spekulator, tapi kita jadi sebuah investor. Di sini gue akan jelasin konsep yang Benjamin Graham, gurunya Buffett, bilang adalah Mr. Market. Jadi dilihat pasar saham atau market saham itu sebagai orang. Yaitu Mr. Market adalah orang yang nyebelin dan sangat kemudian. Dia selalu swing antara panik dan juga greedy-nya orang. Jadi orang serakah sama panik tuh dimain-mainin terus sama dia. Maksudnya apa? Dia tuh, gue kasih analogi seperti agen properti. Misalnya kalian punya rumah nih, harganya 1 miliar. Kita kan tahu saham itu memiliki nilai dasar dan nilai intrinsik. Maksudnya apa? Misalnya kita punya rumah 1 miliar. Tapi kita tahu misalnya 20 tahun lagi rumah itu biasanya naik. Mungkin 2 miliar nih, tapi itu 20 tahun lagi gitu. Tapi Mr. Market ini seperti agen properti yang agak gila. Jadi dia datang nih ke rumah lo yang 1 miliar tadi, dia tawarin. Oh rumah lo harganya 700 juta bro. Lo akan bilang ngapain gue jual 700 juta ya kan. Orang harganya 1 miliar, besok dia datangi. Kemarin bilang 700, besok dia bilang rumah lu 1,1 miliar bro. Lu bakal bilang, orang gue baru pindah rumah ngapain gue jual ke rumah cuman untung 100 juta.
Besok dia datang lagi bilang, oh rumah lu kayaknya ini 400 juta. Besok dia datang lagi, rumah lu 600. Besok dia datang lagi, rumah lu kayaknya 1,3 miliar. Kalian ngerti kan konsepnya? Sama kayak saham. Jadi saham itu kan misalnya harganya 1000 gitu. Besok dia bisa bilang, oh harganya 900. Besok Mr. Market bilang harga saham lu 1300. Tapi kalau misalnya tuh agen datang bilang, gue beli deh rumah lu harganya 5M. Ya lu pasti lu jual lah gitu. Sama kayak saham, kalau misalnya dikasih sama Mr. Market tinggi ya udah jual gitu. Jadi kita nggak usah keras kepala. Tapi intinya sama ya. Jadi saham itu adalah sebuah bisnis dan Mr. Market ini adalah agen properti yang nawarin terus bisnis lo harganya berapa. Kan gue bilang tadi, Mr. Market itu adalah dia selalu swing antara pendulum, antara fear dan greed-nya manusia. Ya, jadi gue akan kasih contoh di sini. Ini adalah contoh real. Kalian lihat di screenshotnya itu adalah tanggal 2 November. Ini saham Bang Benny November 2 ya, ini screenshotannya dari kelas lama gue, mungkin udah ada yang pernah ikut, udah ada yang pernah cuan dari saham ini, kalian coba komen waktu gue bikin slide ini. Jadi ini screenshotan dari Google dan menurut gue ini nggak bisa diedit ya, jadi ini contoh real. Waktu itu sahamnya harganya 4.660, harganya 4.660. Kita lihat grafiknya itu turunnya dalam ya kan, turunnya jauh ke dalam. Apa yang orang pikir waktu 4.660 ini? Orang bakal mikir kayak, aduh gila ini orang jualan loh, itu lihat tuh atasnya hampir 10.000. Dia hampir dari 10.000 turun ke 4.660. Jadi rumahnya 10.000 ya kan, dia turun ke 4.660. Wah, orang udah kayak, ini mah turun terus, ini mah 3.000, 2.000 kali ini kan. Ini wah udah kiamat nih 2.000. Tapi apa yang gue lakuin? Gue beli banyak waktu itu. Gue beli banyak di harga 4.660. Dan sekarang kalian cek aja berapa harganya, 9.000. Jadi dia akan selalu swing. Jadi kalau orang udah mulai takut nih, kalian beli sahamnya. Ya. Quotes dari Warren Buffett artinya ini, be fearful when others are greedy. Kalau orang lagi greedy, 10.000 takut gitu. Orang malah lihat saham naik malah mau dikejar gitu kan. Kalau gue sukanya lihat saham yang turun, saham-saham yang diskon. Ya, jadi kita cari saham-saham yang diskon. Pasar saham kasih kita diskon. Ya. Ini ibarat beli mobil Ferrari harga cuma Mercy. Jadi murah, 4.660. Ya gue sikat aja gitu. Dia turun 3.000, gue sikat lagi. Karena gue tahu nilai intrinsiknya di 9.000. Seperti hari ini udah tercapai. Jadi konsep dari investasi saham itu nggak susah. Tapi kita cari saham-saham yang diskon. Jadi kita jadi greedy di saat orang-orang itu pada takut. Nah, ini adalah konsep utama dari semua investasi gue, yaitu value investing. Ya, jadi kita lihat di sini ada dua, ya, ada benang hitam dan juga benang merah. Dari benang hitam ini adalah harga Mr. Market, ya, dikasih 900, 600, 900, 1800. Tapi ada benang merahnya, yang kayak dari 1000 akhirnya ke 2000. Setiap kali dia turun di bawah benang merahnya, kita beli. Kalau naik ke atas tinggi, ya jual. Simpel kan? Turun ke bawah dari nilai intrinsiknya, beli. Asal gapnya gede, kita beli. Kalau misalnya gapnya nggak terlalu gede, itu namanya margin of safety, nanti gue akan jelasin di belakang. Tapi intinya kalau dia turunnya dalam, kita beli. Kalau dia naik ke tinggi, lepas. Ya. Jadi jangan pas dia naik tinggi, kita beli. Itu yang bikin orang semua nyangkut. Wah, kok gue beli saham ini nyangkut? Kenapa? Karena lu beli pas Mr. Market lagi kasih lo orang-orang greedy. Bumi pas gocap lu nggak mau beli. Tapi bumi 180, apa masuk ya? Salim masuk nih mau ke 300. Orang tuh selalu kayak gitu ya. Ini udah berkali-kali kejadian. Arto gue masuk harga goceng gitu. Arto 5.000 gue masuk. Orang wah apa beli nih sampai 18.000. Sekarang turun lagi kan ke 5.000. Kalau kalian punya tesis yang sama silahkan beli gitu. Gue selalu masuk di saham di saat orang-orang gak ngelirik. Contoh, gue beli saham ESA. Gue beli saham ESA tuh harganya 290. Orang gak ada yang mau lirik. Gak ada yang mau peduli blue ammonia itu apa. Orang pada takut waktu itu. Wah ini kayaknya jeleknya sama ke 100 paling. Terbang ke 1.000. Di 1.000 orang pada beli ya kan. Sekuritas Credit Suisse mulai bilang, 1.300, wah malah pada beli lagi. Beli itu di saat orang-orang nggak beli ya. Jadi jangan beli saham yang rame. Kalian nggak akan cuan dari beli saham yang rame. Bisa, tapi kalian ngikut-ngikut scalping kalau gitu. Tapi kalau kalian mau cara style kayak gue, buy and hold lama, cuannya gede, ya, cuannya lebar, kayak Warren Buffett stylenya kayak gini mainnya. Jadi beli di saat saham-sahamnya justru diskon. Gue mau kasih tahu kalian tentang konsep dari Benjamin Graham lagi. Kan tadi Mr. Market gue bakal kasih konsep yang lain. Nah ini adalah fundamental dari Benjamin Graham. An investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and adequate return.